Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6527. Aku khawatir, sekte penjara tidak menginginkanku. Ketika Chen Hui tiba, pria berkulit gelap dan beberapa junior dari sekte penjara kuno juga berdiri dan berada di belakang Chen Hui. Itu gaya yang cukup unik. Nama saya Chen Hui, Chen Hui berkata sambil tersenyum. Aku sudah pernah mendengarnya sebelumnya, jawab Chu Feng. Anda pernah mendengar namanya sebelumnya? Dia adalah Tuan Muda Chen Hui. Pria berkulit gelap itu menunjuk ke arah Chu Feng dan berkata, namun, begitu dia selesai berbicara, dia langsung terlempar dan menabrak dinding istana dengan keras. Saat mendarat, dia baik-baik saja, tetapi ada bekas sidik jari merah di wajahnya. Tuan muda Anda mungkin bukan tuan muda orang lain. Jika kau berani menggangguku lagi, aku akan merobek mulutmu. Chang Li menatap tajam pria berkulit gelap itu. Jelas, tamparan itu adalah perbuatan Chang Li. Meskipun pria berkulit gelap itu tampak sedih, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Jangan tersinggung, itu hanya temperamennya. Chen Hui juga mengatakan hal itu kepada Chu Feng. Chu Feng tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Bakat kakak Feng Chu luar biasa, sayang sekali sekte penjara baru itu buta terhadap nilainya. Jika saudara Feng Chu bersedia bergabung dengan sekte penjara kuno kami, saya jamin Anda tidak akan pernah kekurangan sumber daya mulai sekarang. Chen Hui menepuk dadanya dan menenangkannya. Aku khawatir, bahkan jika aku ingin bergabung, sekte penjara kuno kalian tidak akan berani menerimaku. Chu Feng berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, Chen Hui yang tidak mengetahui identitas Chu Feng juga tersenyum. Selama Anda bersedia bergabung, sekte penjara kuno saya akan dengan senang hati menerima Anda. Pandangan baru ini berarti bahwa sama sekali tidak akan ada seorang pun yang berani membalas dendam terhadap Anda. Chen Hui penuh percaya diri. Saat dia berbicara, napasnya terembus, tingkat kultivasinya saat ini sebenarnya telah mencapai alam dewa sejati tingkat ke-7. Pada saat itu, seruan keheranan terdengar dari sekeliling, bahkan Chang Li tampak terkejut, tetapi kemudian wajahnya menunjukkan ekspresi penghargaan. Namun, ekspresi wajah Jimo Qianzhou tidak baik, jelas sekali. Mereka tidak menyadari tingkat kultivasi Chen Hui sebelumnya. Untuk apa kau pamer? Ini semua tidak lazim dan sesat, kutuk Egi. Dia tidak menyangka Chen Hui bisa sekuat itu melalui kultivasi biasa. Tuan muda Chen Hui, kemajuan Anda sungguh menakjubkan, tapi kudengar Song Yun memiliki hubungan dekat dengan Tuan muda Chen Hui. Saya melihat Tuan muda Chen Hui sebelum saya melarikan diri. Tuan muda Chen Hui, mungkinkah Anda, seperti Song Yun, menggunakan daging dan darah anggota sekte penjara lainnya sebagai nutrisi untuk kultivasi Anda? Ketika Jimo Qianzhou berbicara, kata-katanya penuh dengan ejekan dan sindiran. Kejahatan Song Yun tidak dapat dimaafkan, dan sekte penjara kuno kami juga memburunya. Namun sebagai komandan penjara, Anda harus memberikan bukti atas ucapan Anda. Anda mengatakan bahwa saya, Chen Hui, menggunakan daging dan darah sesama anggota sekte penjara untuk berkultivasi. Mana bukti Anda? Chen Hui mengajukan pertanyaan itu kepada Jimo Qianzhou. Jimo Qianzhou mendengus dingin dan hendak berbicara lagi. Sebelum dia selesai berbicara, Chang Li berkata, "Baiklah, generasi muda sedang berbicara. Mengapa Anda,
seorang yang lebih tua, menyela. Tuan Changli, Chen Hui telah terang-terangan merekrut seorang jenius dari sekte penjara baru saya. Mungkinkah saya? Apa maksudmu dengan kamu? Baik mereka dari sekte penjara kuno maupun sekte penjara baru, mereka semua adalah bagian dari sekte penjara saya. Mereka bisa pergi kemanapun mereka mau. Hak apa yang Anda miliki untuk menahan mereka secara paksa? Apakah sekte penjara ini disebut sekte penjara baru atau sekte penjara kuno? Changli bertanya dengan suara yang dalam dan beresonansi. Tentu saja namanya sekte penjara. Jimo Qianzhou tidak berani membantah, karena tahu bahwa Changli saat ini sedang tidak senang dengannya, jadi dia hanya bisa menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Saudara Feng Chu, sekte penjara kuno kami dengan tulus mengundang Anda. Begitu banyak orang yang menyaksikan, mohon hormati kami, Chen Hui berkata sambil menyeringai. Melihat wajah Chen Hui, yang agak tajam namun sangat tulus, hal ini mengingatkan Chu Feng pada masa-masa ketika ia dan Chen Hui memanen padi bersama selama ujian masuk di Istana Suci Tujuh Alam. Ketika Chen Hui pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal, Chu Feng berpikir mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Lagi pula, dunia seni bela diri sangat luas, siapa sangka mereka tidak hanya akan bertemu, tetapi juga bertemu di sekte penjara. Faktanya, Chu Feng memiliki kesan yang baik terhadap Chen Hui. Namun, karena berpikir bahwa Chen Hui mendekatinya dengan motif tersembunyi, Chu Feng juga merasakan keinginan untuk membalas dendam. Aku akan menggodanya, baiklah, kalau begitu aku akan bergabung dengan sekte penjara kuno setelah kebangkitan artefak suci ini selesai, kata Chu Feng. Baiklah, itu kesepakatan. Setelah mendengar itu, Chen Hui sangat gembira. Perjalanan sejauh 1000 mil tidak bisa dikejar, kata Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng dan yang lainnya berjalan keluar dari tempat ini. Kami menerobos kerumunan dan tiba di tempat yang selangkah lebih dekat dengan benda suci tersebut. Pada saat ini, berbagai harta karun Istana Suci Tujuh Alam telah mulai beroperasi, membentuk susunan yang megah. Susunan megah itu begitu luas sehingga menyerupai dunia mini yang tenggelam ke dalam kehampaan. Mereka bahkan sepenuhnya mengepung benda suci yang sangat besar itu. Harta karun yang mengenalikan formasi besar itu bersinar terang di sekitarnya. Setiap harta karun memancarkan aura yang kuat, jelas terlihat bahwa Istana Suci Tujuh Alam tidak memikirkan biaya untuk mengendalikan artefak suci tersebut. Meskipun para spiritualis roh dunia itu masih ada, seperti yang Chu Feng duga, mereka hanyalah alat. Orang yang benar-benar mengaktifkan formasi itu adalah seorang master dari Istana Suci Tujuh Alam yang bersembunyi di balik bayangan, karena hanya ada satu poin kunci di sini untuk mengaktifkan formasi tersebut. Saat ini, tidak ada seorang pun di dalam mata susunan tersebut. Jelas sekali, inti susunan itu disiapkan untuk Chu Feng dan yang lainnya. Sahabat-sahabatku tersayang, terima kasih atas usaha Anda telah masuk ke inti formasi. Saat formasi diaktifkan, ia akan memanfaatkan kekuatan formasi yang ada di dalam tubuh kalian. Karena kekuatan formasi itu sudah terikat pada jiwa dan bayi kalian, akan ada rasa sakit, tetapi tidak akan terlalu parah. Saya percaya bahwa dengan kekuatan kalian, teman-teman muda, kalian semua mampu melewatinya. Jika kamu mampu menanggungnya, misimu akan berhasil. Di Istana Suci Tujuh Alam, seorang spiritualis roh dunia naga langit menceritakan kisah itu kepada Chu Feng dan yang lainnya. Seketika itu juga, Chu Feng dan yang lainnya melangkah ke inti formasi dan duduk bersila. Chu Feng,
bagaimana jika Istana Suci Tujuh Alam mencoba melakukan sesuatu yang buruk? Jika mereka merasakan ada sesuatu yang salah, kita akan mundur. Mari kita kesampingkan tradisi untuk sementara waktu. Lagi pula, kau punya rusa ilahi, jadi kau bisa menyelamatkan Feng Ling. Mereka tidak bisa menghentikanmu. Egi sedikit khawatir tentang Chu Feng. Baiklah, jika aku merasa ada yang tidak beres, aku akan segera melarikan diri, Chu Feng menjawab. Namun, mereka tidak merasakan ketidaknyamanan apapun pada saat itu. Tiba-tiba, cahaya bersinar di mana-mana. Kemudian, kekuatan susunan yang dahsyat itu melonjak menuju objek suci tersebut. Bum bum bum. Namun, langit berbintang bergetar hebat saat benda suci itu melepaskan aura merah gelap yang bahkan lebih kuat. Namun kali ini, aura merah gelap itu tidak dilepaskan secara terus-menerus, melainkan membentuk perisai pelindung, melindungi dirinya sendiri di dalamnya. Ia sedang menahan kekuatan formasi dari Istana Suci Tujuh Alam. Tepat saat itu, serangkaian dengungan lembut bergema di sekitar Chu Feng. Kekuatan formasi itulah yang mulai membangkitkan kekuatan formasi di dalam diri Chu Feng dan yang lainnya. Chu Feng, bagaimana perasaanmu? Egi sedikit khawatir. Aku tidak merasakan apa-apa. Semuanya baik-baik saja, Chu Feng tersenyum. Dia tidak mengatakan itu karena takut Egi akan mengkhawatirkannya. Di sisi lain, Chu Feng benar-benar tidak merasakan apapun. Tidak jelas apakah Istana Suci Tujuh Alam benar-benar khawatir tentang keselamatan anggota sekte penjara junior ini, atau apakah mereka memiliki rencana lain. Mereka tidak cepat menarik kekuatan dari formasi tersebut, adapun Chu Feng, dia juga tidak berdiam diri. Tampaknya mereka sepenuhnya bekerja sama dengan formasi tersebut. Faktanya, Chu Feng dapat menggunakan mata langit bahkan dengan mata tertutup. Meskipun kemampuan pengamatan saya tidak sebaik biasanya, namun tetap saja cukup luar biasa, Chu Feng sedang mengamati sifat keseluruhan formasi tersebut. Seperti yang diperkirakan, Istana Suci Tujuh Alam ingin mengendalikan kekuatan formasi ini. Itu sangat cocok untukku. Pada saat ini, Chu Feng juga mulai diam-diam mengaktifkan formasi yang telah dibuat bersama oleh Liu dan Bai Yunqing. Ini mudah, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengintegrasikan kekuatan formasi ke dalam formasi Istana Suci Tujuh Alam. Karena Istana Suci Tujuh Alam mengekstrak formasi dengan relatif lambat, hal ini justru memungkinkan Chu Feng untuk mengintegrasikannya dengan lebih efektif. Bersamaan dengan pembentukan di antara anggota junior sekte penjara, ia bergabung dengan formasi besar Istana Suci Tujuh Alam. Aura merah gelap yang terpancar dari benda suci itu semakin memudar. Rencana Istana Suci Tujuh Alam berhasil. Bayi penjara dari sekte penjara junior memang mampu melewati halangan artefak suci tersebut. Akhirnya, kobaran api merah gelap yang selama ini menghalangi formasi Istana Suci Tujuh Alam benar-benar lenyap. Kekuatan susunan energi dari Istana Suci Tujuh Alam juga dapat dimasukkan ke dalam objek suci tersebut. Itu memang disebabkan oleh Istana Suci Tujuh Alam. Pada saat ini, Chu Feng menjadi semakin bersemangat. Benda suci itu memiliki efek yang menjijikan. Jika Istana Suci Tujuh Alam tidak mengantisipasi hal ini dan menyatu dengan bayi penjara junior untuk menghindari halangan biologis, hal itu tidak mungkin terjadi. Sekalipun Chu Feng memiliki kesempatan untuk mendekati benda suci tersebut, mengintegrasikan formasi secara langsung ke dalamnya mungkin masih akan memicu perlawanan dari benda suci itu. Tapi sekarang, semuanya masuk akal.
dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.